sedikit revisi judul overthinking versus deep thinking, ya. Overthinking versus deep thinking yang terambil dari Yunus 4 ayat 2. Yunus 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan, ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya, demikian firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Ya. Jemaat yang kekasih, ya, tadinya memang hanya judulnya overthinking, tetapi akhirnya saya harus versuskan dengan deep thinking. Kenapa? Ketika kita baca pasal 4 ayat 2 ini, tidak cukup hanya satu ayat saja untuk memahami peristiwa mujizat dari Nabi Yunus. Tidak cukup. Kita harus baca utuh dari pasal 1 sampai ke pasal 4, harus utuh. Jadi kalau ada kesempatan pulang dari sini dengan meluangkan waktu 10 dan 15 menit sedikit perenungan, kitab Yunus 4 pasal itu selesai. Kenapa ini penting? Karena ya, ada suatu peristiwa yang ini peristiwanya ini 800 tahun sebelum Yesus. Jadi sebelum Masehi, 800 tahun umurnya peristiwa ini. Ya, peristiwa ini 800 tahun pada zaman Raja Yerobeam kedua. Jadi Daud itu 1000 tahun. Kita bayangkan Daud, Salomo, Yerobeam 1, Yerobeam 2. Kurang lebih ini 800 tahun, abad ke-8 sebelum Masehi. Dan ada hal yang kita harus pahami. Yesus pun mengutip, jadi sudah berumur 800 tahun, mengutip peristiwa mujizat dari Nabi Yunus ini ketika dia berdialog dengan orang-orang cerdas, orang Farisi. Ya, itu tertulis dalam Matius 12. Kita bisa lihat Matius 12 ayat 40-41. Bagaimana Yesus mengutip ketika dia mau menggambarkan kematiannya dan dia dikubur 3 hari, dalam 3 hari kemudian bangkit. Ya, mudah-mudahan ada. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi mungkin peristiwa itu kita udah hanya satu tanda. Ya, dalam Matius 12 itu ayat 40, hanya satu tanda yang diberikan kepada kami, yaitu tanda Yunus. Itu 800 tahun. Bagaimana peristiwa ini? Kalau bukan oleh firman itu menjadi manusia, ya, dalam daging yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah menjadi manusia, berarti dia firman-Nya. Kalau kita tidak memahami ini, kita bisa sesat pikir. Ya, kita akan bicara di dongeng. Tapi kalau Yesus sendiri ngomong dan Yesus berbicara bahwa dia firman, dia adalah Allah, dan kita amini, dan dia katakan hanya tanda Yunus yang diberikan kepada kamu untuk menjelaskan kematiannya, dikubur 3 hari, bangkit dan naik ke surga. Dan dia katakan itu Niniwe bertobat. Ya, ini sangat penting supaya kita melihat peristiwa 800 tahun sebelum Yesus ini adalah mujizat, bukan dongeng. Ya, karena banyak orang pemikir akhirnya berpikir bahwa ini dongeng. Tidak, karena Yesus sendiri yang mengambil peristiwa itu. Nah, akhirnya saya minta agar membaca keseluruhan 4 pasal. Karena dari 4 pasal itu kita bisa rangkum, ya. Pasal 1 dari perikopnya saja. Pasal 1, Yunus mengingkari
panggilan Tuhan. Kata mengingkarilah yang menginspirasi saya bahwa dia overthinking. Sering sekali saat ini kita mengingkari, gampang sekali kita mengatakan bahwa jangan saya. Dan kita terkadang menyepelekan kehadiran Tuhan. Contoh sederhana, ketika kita dipanggil untuk memuji, menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan, pujian penyembahan kita memanggil Tuhan, kemudian apa setelah itu pemimpin ibadah mengundang Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ibadah ini dibuka. Apa yang akibatnya ketika kita terlambat? Tuhan hadir, kita sudah jadi duluan Tuhan hadir, baru kita hadir. Direnungkan. Karena ada suatu pemikiran overthinking, ini kecepatan datang. Tapi kalau kita bisa ubah mindset kita, loh iya di sana sejuk, nyaman. Kalau saya juga datang 1 jam sebelumnya, pekerjaan saya di tempat kos, itu bisa saya kerjakan di sini dengan suasana nyaman. Karena apa? Segalanya ada di dalam handphone saya. Segalanya ada di sini. Segalanya kita bisa melakukan kerja dengan ini saat ini. Saya bisa membaca, saya bisa apa saja. Nah, artinya kenapa kita harus terlambat? Sementara Tuhan duluan lanjut di kerajaannya, baru kita. Nah, ini perilaku overthinking yang harus kita pikirkan. Ini sesederhana ini. Tadi saya perhatikan, Tuhan hadir dulu, baru kita. Sementara kita bisa hadir lebih awal. Ini nanti kita coba review ulang. Karena overthinking tadi, pasal 1, Yunus mengingkari. Kata mengingkari Allah, mengingkari kehadiran Allah, itu kita sudah terjebak dengan overthinking. Ini pasal 1. Nah, saya lanjut di pasal 2-nya. Ini poin dulu, karena ini harus rangkuman. Tapi saya ambil dari perikopnya. Dan kaitannya dengan tema kita. Pasal 2, doa ucapan syukur Yunus. Kehidupan orang berdoa dan mengucap syukur itu adalah kehidupan yang memiliki pola pikir deep thinking. Overthinking berpikir berlebih, deep thinking berpikir mendalam. Pasal 2-nya dia menceritakan deep thinking. Jadi ciri-ciri orang yang membiasakan deep thinking, dia berdoa dan mengucap syukur. Sehingga ada seperti ini, pertobatan, ada proses transformasi dari overthinking, perilaku kebiasaan sikap kita merespon sesuatu menjadi deep thinking. Inilah dasarnya kenapa saya mengubah. Karena overthinking, landasan berpikirnya negatif, berpikir negatif. Tapi deep thinking, landasan berpikirnya adalah positif thinking. Kalau kita lihat, jadi pasal 2 itu menjelaskan kontekstualisasi saat ini adalah deep thinking. Pasal 3, pertobatan Niniwe. Ketika kita sudah diproses Allah dari overthinking ke deep thinking, maka kita dipanggil menjadi alatnya. Konon ceritanya KKR terbesar dari sejarah dunia itu ada di Niniwe. Konon ceritanya karena ada 120.000 penduduknya bertobat, termasuk raja-rajanya. Ini dicatat Alkitab. Dan dicatat oleh Matius 12 tadi ayat 40-41, Niniwe mengalami pertobatan. Dan itu Yesus sendiri. Kalau dia di tablet atau di handphone, dia warna merah. Artinya asli dari mulutnya Yesus berkhotbah, berargumentasi, dicatat oleh pengikutnya, dicatat oleh Matius sebagai muridnya, dicatat langsung. Jadi di sana kita dipakai sebagai alatnya. Bersukacitalah bagi mereka yang diproses Allah dari overthinking ke deep thinking menjadi alatnya. Itulah pasal 3. Semua orang rindu bagian dari alatnya Tuhan. Karena kenapa? Tuhan mengatakan, ketika kamu diberikan 1 talenta, kamu kubur, berikan itu kepada orang lain. Ketika kamu diberi 3 talenta, kamu
kamu berkenan tinggal dalam kerajaanku sampai selama-lamanya. Ketika kamu diberikan 5 talenta, yang 1 talenta tadi dikasih ke 5 talenta. Puji Tuhan, orang yang bisa bermain musik, bernyanyi, ya 2 talenta, 5 alat musik itu bisa dimainkan. Puji Tuhan, karena dia akan diberikan kecerdasan bergerak. Dia akan mudah untuk berinteraksi dengan sesamanya. Ya, pasal keempat, ya, pasal keempat, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Maka di sini kita diajak, dikembangkan, ya. Poinnya adalah growth mindset. Pola pikir kita bertumbuh karena Tuhan. Itu rangkuman dari 4 pasal ini menjadi landasan kita berpijak, ya, berpijak. Kenapa? Overthinking versus deep thinking menjadi sesuatu yang penting dan kontekstual. Karena apa? Ya, banyak orang sekarang begitu dikasih satu tantangan, dia melihat itu sebagai beban. Katakanlah dalam pelayanan, katakanlah dalam PMK, ya, di gereja sekalipun, mereka melihat sebagai beban. Pelayanan pada prinsipnya adalah pengorbanan, waktu, uang, dan banyak hal. Oke, kebayang tidak? Negara-negara barat pergi ke negara Indonesia ini, ada yang ke Papua itu cerita sampai anaknya malaria apa segala macam, anaknya juga sampai dia belajar sendiri, ya. Pengorbanan. Tapi kenapa dia bisa bertahan puluhan tahun? Bahkan ya di Tanah Barat, di tempat saya itu no mindset. Dia berkomitmen, hidup atau mati, biarlah saya di tanah pencilan saya di Tanah Barat. Bisa bukit tertentu namanya saya kasih. Kenapa bisa sampai ke sana? Karena bisa dia rubah beban yang tadinya hasil dari overthinking menjadi sukacita. Amin. Beban pelayanan itu dipandang dari beban, langsung mengingkari, tapi harus dirubah menjadi sukacita. Ketika kita tidak mampu mengubah sukacita, maka kita tidak mampu mengubah overthinking menjadi deep thinking. Apa penyebabnya terjadinya overthinking? Saya ambil singkatannya, cicak. Karena cicak semua ada di rumah-rumah, di rumah bapak juga ada gambar cicak. Karena ada di pikiran kita ada cicak. Tapi cicak ini adalah ada di kita. Pada dasarnya ini adalah yang sekarang tumbuh subur di kita, overthinking. Ini variabelnya, ini sikapnya. C-nya itu cemburu. Yunus cemburu sama Niniwe, Asur. 800 tahun sebelum Masehi, di mana Asur sangat kuat. Dia sudah mulai mencaplok, masuk menginvasi, yaitu Israel Utara yang diduduki oleh 10 suku yang berpusat di Samaria. Ya. Dia mulai melihat itu, dan dia sudah mulai khawatir akan turun ke selatan, ya, di mana Yerusalem sebagai pusat kerajaannya pada zaman itu. Niniwe, Asur itu kuat sekali. Dan pada saat zaman dulu itu, kalau berperang mengambil teritori, wah dia seenaknya. Mau melakukan kejahatan, disitulah dia melihat. Dia sangat cemburu kepada Tuhan. Kenapa? Jinnya itu cemburu. Kenapa? Tuhan seolah-olah mengizinkan itu terjadi. Dia cemburu. Kita pun terkadang sama adik sendiri, kakak sendiri. Ketika kita melihat perlakuan orang tua kita lebih terhadap adik atau kakak kandung sendiri, di dalam hati kita muncul rasa cemburu. Seperti Yunus ini, suka tidak suka, apalagi sudah ada orang kedua datang, ya, bawa istri, yang satu bawa suami. Itu tadinya akrab, tapi kecemburuan itu bisa memuncak. Tapi karena apa tadi? C-nya itu cemburu, ya. Yunus cemburu karena Asur, Niniwe. Dan disitulah kenapa Israel bilang, karena dia pertukarkan suku bangsa yang 10 ini, dia takluk kota ini, sebagian dipindahkan ke sini, orang yang dari sini pindahkan ke sini. Nah begitu, sehingga dikenal orang Israel yang hilang, karena memang orangnya ditawan, dipindahkan ke kota-kota lain, dan orang kota-kota lain dipindahkan ke situ, sehingga ribuan tahun berikutnya suku itu tidak ada.
yang kita kenal sekarang, ya kita tidak bisa mengenal lagi siapa turunan dari 10 suku yang di utara itu. Karena begitulah Asyur, Niniwe kuatnya bisa mencakup beberapa kota dan memindahkan kota penduduknya. I-nya iri, ya. Overthinking itu akibat cemburu, cicak. I-nya iri. Ya. Nah, ketika kita memelihara sikap iri, percaya, overthinking kita suburkan. Kita iri dengan teman kita yang, loh, kok indeks prestasinya cuma 2, nggak sampai 2,5. Saya cum laude. Kok dia bisa berpenghasilan lebih, sukses, belum 3 tahun sudah iri. Ya, dulu waktu kecilnya saya tahu ya orang tuanya, ada rasa iri. Ya. Nah, ini hati-hati. Ketika kita mulai menyuburkan iri, cemburu dan iri, overthinking akan menggerogoti kita. Pola pikir kita akan sesat. Ya, tidak. Akibatnya apa? Kita cemas. Bisa nggak saya lulus? Bisa nggak saya begini? Bisa. Cemas itu mental health. Artinya kita bisa depresi, bisa stres akibat cemas. Yang kita berpikir lebih. Belum terjadi apa-apa, tapi konsekuensi itu soal kok. Kalau saya ambil pekerjaan ini, tugas ini, pelayanan ini, jangan-jangan nanti saya kuliahnya terganggu. Cemas. Diaminin sama orang tuanya, tidak mau memanfaatkan talentanya. Cemburu, iri, cemas, dan hanya arogan. Hati. Wah, saya ini. Kamu harus nurut. Yang tadinya mengasihi jadi menguasai, itu ciri-ciri arogan. Ya, di dalam interaksi, yang tadinya seharusnya kasih Allah yang turun, tapi karena arogansinya ini menguasai, bahkan sampai jiwa-jiwanya. Mungkin karena dia punya uang, punya ini, seenaknya arogansinya muncul. Dan ini adalah overthinking, cicak. Hanya khawatir. Itulah makanya Yesus dalam Matius 6, dia jangan makan khawatir. Burung ini pun dikasih makan sama. Jangan kamu khawatir untuk berserah. Bunga ini pun, ya Matius 6, bunga ini pun lebih indah dari Salomo. Ya, Matius 6 ayat 25 mungkin sampai nanti ke 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan diberikan. Tapi di akhir dari Matius 6 itu khotbah di bukit. Kita harus bayangkan, itu banyak orang ada di situ, ya, banyak orang di bukit itu, dia berkhotbah. Artinya dia melakukan suatu pengajaran. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, karena besok sudah punya kesusahannya sendiri. Ketika kita mengingkari ini, khawatir ini, ya, kita mengingkari khawatir ini, kita terlalu khawatir. Overthinking menggerogoti pikiran kita. Overthinking landasannya negatif. Akibat kita cemburu, iri, cemas, arogan, dan khawatir. Nah, bagaimana? Kita harus bertobat. Ya, kita harus bertobat supaya pikiran kita tidak sesat. Pasal 2 tadi mengatakan deep thinking. Itu landasan berpikirnya positif. Kita sering mengatakan positive thinking, motivator apa. Ternyata pasal 2 itu doa dan syukur itu adalah landasan dari positive thinking. D-nya itu doa dan syukur, itu pasal 2, ya. Makanya saya ajar, tolong dibaca. Saya hanya ngambil beriko. Doa dan syukur harus menjadi landasan positive thinking, landasan dari deep thinking. D, jadi singkatannya dari D juga, D. Ketika kita memiliki penugasan, memiliki tantangan, E-nya itu harus excited dulu. D, ya. E-nya excited dulu. Jangan langsung nolak, jangan langsung mengingkari. Excited dulu. Ya,
excited dulu. Karena apa? Ya, generasi sekarang yang kurang itu adalah menghindari tantangan. Ya, melihat tantangan itu beban, sehingga bagaimana namanya tantangan dia hindari. Tetapi justru Yunus ini mengajari kita, ya, ketika dia sudah mengingkari kehendak Tuhan, tapi ya nggak bisa diingkari. Dia ditelan ikan, dibuang di pasal 2, disitulah dia sudah dilempar ke darat. Tetapi di perut ikan, dia melakukan yang namanya retreat. Kata retreat dipakai Prabowo kemarin. Coba kita ganti gathering, coba gereja ganti gathering. Waduh, saya bilang retreat itu tarik mundur, masuk ke perut ikan, masuk ke perut bumi, berkomunikasi dengan Allah, ya, meditasi, bertanya jawab melalui firman-Nya. Tapi kita menggantikan kata retreat dengan gathering. Wow, saya bilang, ini saya cerita gereja saya kritisi itu. Kenapa? Itu kembali untuk Musa berhadapan muka dengan muka. Dia retreat ke gunung. Dia tarik dari kerumunan. Dia tarik diri dari kerumunan. Jadi kata retreat, dia masuk perut ikan, masuk perut bumi, masuklah ke kamar nubuatan. Ya, waktu kita bicara Habakuk, dia sebagai di menara melihat itu, dia berdoa kepada Tuhan pada saat itu, kesulitan itu. Ya, yang munculnya menara-menara doa yang saya katakan. Retreat di sana. Nah, artinya apa? Ketika Yesus mengajari, kuncilah kamar, masuk kamar. Sebetulnya kita diizinkan setiap hari retreat. Tuhan Yesus itu memiliki pola pagi-pagi benar. Dia retreat kepada Allah Bapa yang memerintah dia. Apa yang mau saya lakukan? Apakah kita kehilangan? Bagus sekali sekarang. Coba pikirkan. Sebelum azan berbunyi, aku bangun menghadap tahtamu. Aku retreat Tuhan. Tunjukkan apa yang mau saya kerjakan hari ini. Itulah retreat yang harus kita lakukan untuk mendapatkan tadi excited experience. Yang kedua experience, deep, itu deep thinking, pola variabelnya. Doa syukur, excited experience, miliki pengalaman bersama Allah melalui pagi-pagi benar, seperti Yesus sudah lakukan. Pagi-pagi benar, retreat, masuk ke perut ikan, berkomunikasi seperti Musa, muka ketemu muka. Indahnya memiliki Allah. Ketika kita memiliki setiap hari pengalaman berjalan bersama Allah. Supaya apa? Kita memiliki thinking, pemikiran yang mendalam tentang Allah. Kalau kita tidak lakukan komunikasi dengan Allah, kita tidak akan mungkin punya pengalaman berjalan bersama Allah. Kita tidak mungkin pola pikir yang namanya deep thinking. Ya, doa syukur, excited, jangan dulu langsung berontak. Ya, kalau jangan dulu orang tua sama anak, ya, orang tua sama anak, iya Pak, iya Pak, langsung dilakukan. Walaupun sambil melakukan itu, mereka, apa namanya, ngedumel. Tapi perasaan bersama, iya. Sambil jalan, aduh, nggak apa-apa. Tapi iya dulu, karena di deep thinking menjadi serupa dengan Kristus itu membutuhkan ketaatan, penundukan, bukan pemberontakan, bukan mengingkari. Ya, apalagi itu adalah tugas misi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu nanti pasal 3. Tapi sebelumnya ada D-E-E-P, doa syukur, excited experience, perenungan. Kalau kita nggak memiliki gaya hidup perenungan, ketika kita sudah bertemu muka dengan muka, menambah pengalaman, maka di sanalah terjadi yang namanya siklus perenungan, meditasi. Ya, kita bertanya problem, tidak hanya kita, tapi kita juga bertanya problem. Kita menjadi penduduk masyarakat, bangsa. Kalau memang teritori kita diperluas, ya kita harus seperti Yabes, tambahkan teritori saya. Tambahkan ruang pelayanan saya Tuhan, tambahkan tantangan
tangan kepada saya Tuhan. Tuhan akan berikan. Ketika kita buka. Tapi kapan itu? Ketika kita melakukan tadi, ya, perenungan. Masuk ke perut ikan, kita merenung, meminta tantangan kepada Tuhan. Tahu apa doa saya pertama ketika saya di sini? Pertama Pak, maksudnya di 2000, masih saya ingat. Ya, masuk tahun 2024, gereja kami punya yang namanya tahun Oikumene Inklusif. Doa saya, Tuhan, izin berikan saya praktek Oikumene Inklusif di tempat kerja. Istri saya ngomong, tantang saya, beli kamera. Saya nggak tahu, belajar di situ lagi jalan. Karena saya bilang, misi kata menengah saya, podcast pengajaran, ya, pengajaran, bagaimana media, bahan ajar. Nah, pasal ketika itu mengajak kita bermisi. Demikian juga ketika Yunus tadi mengingkari retreat di perut ikan, dimuntahkan, ya kan, menjadi tunduk taat kepada Tuhan, baru dipakai Tuhan bermisi, mengatakan 40 hari lagi maka kota ini akan diluluhlantahkan. Semua berpuasa, 120.000 raja pun ikut berkabung. Mereka duduk, mereka taruh abu di kepalanya. Belum terjadi apa-apa. Berkabung itu abu, jadi abu ditaruh di kepalanya, simbol bahwa mereka lagi berkabung. Bayangkan 120.000 duduk menaruh abunya di kepalanya, berdoa. Simbol pertobatannya. Dan akhirnya Yesus kutip dalam Matius 12, maka Niniwe diselamatkan karena pertobatannya. Ya, dia diselamatkan karena pertobatannya. Silakan nanti dibaca Matius 12 ayat 40 abad 1 bagian terakhir. 41. Ya, bagian terakhir. Dia dilayakkan oleh Tuhan. Bagian keempat adalah dikembangkan oleh Tuhan pola pikir kita. Growth mindset. Tuhan memproses tidak hanya sekedar misi. Ketika kita meminta tantangan, maka apa yang terjadi? Dia akan kembangkan kita. Ya, mungkin orang dunia sering mendengar growth mindset, tapi pasal 4 itu dari Yunus itu bicara growth mindset, karena dia mau kembangkan. Dan itulah pelajaran kita. Apa? How? Bagaimana? How? Bagaimana? Yang pertama, ya, yang pertama mungkin mudah-mudahan bisa ditayangkan di sana, Yesaya 54 ayat 4, ya. Kalau enggak nanti kita baca, memiliki lidah dan telinga seorang murid. Bagaimana kita growth mindset, ya. Yesaya 50 ayat 4, ya. Demikian firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan, ya, ketaatan hamba Tuhan. Jadi tadi syaratnya sudah harus taat, ya. Yesaya ini, ya, ini di 50 berarti Deutero Yesaya. Deutero Yesaya berarti, ya, penerus Yesaya menuliskan, spiritnya sama, menuliskan ketika mereka di pembuangan. Pembuangan 586 tahun sebelum Masehi, berarti di 500 tahunan yang nats firman Tuhan ini muncul. Tapi situasi sama. Yesaya, Deutero Yesaya. Ayat 50 ayat 2. Tadi sudah bilang ayat 4. Tuhan Allah telah memberiku kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Murid, disciple. Yesus pertama membentuk komunitasnya, ikutlah aku. Membentuk murid-muridnya dengan kata, ikutlah aku. Dan Yesaya sudah menubuatkan ini, ya, ratusan tahun sebelumnya, 500 tahun sebelumnya, 600 tahun sebelumnya. Deutero Yesaya. Ya, kalau kita mau growth mindset, maka
harus mendengar, telinga yang mendengar. Coba bayangkan kalau overthinking, belum apa-apa reaktif, belum tahu persoalan, tapi yang muncul sikap reaktif dulu, melawan, mengingkari. Ya, coba apa yang terjadi dengan Maria ketika dia dinyatakan hamil di luar perkawinan? Apa kata orang? Kebayang tidak? Dia hamil tanpa perkawinan, masih bertunangan. Apa yang terjadi? Nah, ketika dia pergi ke rumah kakaknya Elisabeth, ibunya Yohanes Pembaptis, ya, begitu bayinya bergejolak, ibu Tuhanku, kan pengakuan dari kakak, ibu Tuhan. Tapi apa menarik di situ? Bagaimana dia bergumul dengan Allah? Karena apa? Budaya Israel kuno, kalau kedapatan seperti itu, hukum raja hukumannya. Kalau dia hamil di luar nikah, hukum raja, gak usah hamil, ketangkap perzinahan saja, sudah kena hukum raja. Karena memang itu hukumnya, gak bisa diingkari. Makanya ketika ada pezina wanita mau dilempari, apa yang Yesus katakan? Dia nulis di lantai, siapa yang diantara kalian yang tidak berdosa? Itulah yang duluan melempari, merajam dia. Kalau memang kamu bisa membuktikan dia berzina. Itu real, bukan cerita, bukan khotbah. Yesus, ada seorang wanita yang kedapatan berzina di hadapan Yesus. Sudah dirajam, dilempar. Siapa yang diantara kalian tidak berdosa duluan? Apa yang terjadi? Satu-satu dari kerumunan itu meninggalkan tempat itu. Akhirnya si wanita itu berubah. Bagaimana Maria? Dia merenungkan itu di dalam hatinya, bertanya kepada Tuhan. Ya, enak kalau bahasa daerah saya, di kusor di bagasa rohana. Itu enak sekali maknanya itu. Di kusor. Dia tidak langsung bikin status. Saya mau ini, saya hamil. Tidak bertanggung jawab. Tidak, kalau zaman sekarang coba lihat Facebook, lihat ini. Sedikit bikin status. Jadi miliki lidah itu sama dengan jari saat ini. Renungkan dulu apa yang mau kau update status. Renungkan dulu, renungkan. Karena Tuhan sudah ajarkan dalam Yesaya 50. Dengar, tanyakan kepada Tuhan. Tentu tadi kita harus berubah dulu dari kooperatif ke titik. Ya, jadi ini penting memiliki lidah dan telinga seorang murid, disciple, murid. Yang kemudian muncul kata disiplin. Apa itu disiplin? Gak enak. Karena ada hal-hal yang perilaku, sikap, pikiran kita yang tidak baik, tapi kita sukai, kita harus pangkas. Sakit. Tapi seorang disiplin yang mau disciple-nya Yesus, maka taat untuk memangkas. Karena Yesus katakan, buah ini tidak akan berbuah lebat kalau tidak saya pangkas cabang-cabang yang mengganggu pertumbuhan. Bahkan tidak hanya itu, ketika dia menginginkan buah arah itu dari jauh. Layaknya sekarang sudah musim buah arah, daunnya indah, tapi begitu dia lewat dengan muridnya, terkutuk maka besok mati. Di situ. Ya. Nah, yang kedua, menyenangi deep learning. Deep learning ini sering didengar. Dengan berpikir secara mendalam dan detail untuk membangun skill berpikir kritis. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu. Kita diajak deep thinking untuk membangun berpikir kritis agar kita memiliki semangat deep learning.
Ya, terus berproses belajar. Ujilah. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, menempatkan Yesus sebagai guru, iman, raja, nabi, Tuhan, dan juru selamat bagi kita. Ya. 3 hal. Ya. Bagaimana kita setelah dipanggil Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Ya. Yang terakhir yang penting, tempatkanlah Yesus sebagai kita disciple-nya, pengikutnya, alatnya, sebagai guru, iman, sebagai pemimpin spiritual kita, raja, ya, Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan dan juru selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami suatu pengajaran yang menumbuhkan mindset kami, growth mindset ya Tuhan, melalui pertobatan kami dari perilaku yang mungkin kami tidak sadari, yang selalu overthinking, mengingkari kehendak-Mu ya Tuhan. Tetapi hari ini kami bertobat, kami mau dididik, kami mau taat menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah segala yang manis, segala yang baik kami renungkan itu menjadi bagian dari kehidupan kami, sehingga Engkau pakai kami Tuhan seumur hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang secara khusus besok mulai TS, jangan permalukan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi mereka yang mengambil bagian, Tuhan berkati. Jangan Tuhan berikan kecemasan dan khawatiran kepada mereka. Demikian juga pembina, pengurus, pendeta, Bunda Eka ya Tuhan, yang selalu memberikan perhatiannya dalam ibadah ini. Tuhan berkati. Kita juga pengurus PMK ya Tuhan, Kansela dan pengurus lainnya, kiranya Tuhan menyertainya. Di dalam Kristus Yesus ampuni dosa kami Tuhan. Amin.